wa ayyakuna rizquhu fi baladih. Maka hendaklah rezekinya dari negerinya sendiri. Karena begini, paling indah hidup itu kita cari rezeki tapi nggak perlu jauh dari keluarga. Betul nggak kira-kira? Karena begini Bu, saya hitung yang dekat saja. Istrinya di mana, suaminya jauh demi cari nafkah. Yang lebih tragis lagi, suaminya di Bandar Lampung, bininya merantau ke Malaysia. Iya kan? Bertahun-tahun nggak ketemu, dapat si duit tapi nyakitnya itu. Ya semoga juga para pahlawan devisa yang jadi TKW TKI tersebut, ya Allah berkahi rezekinya, Allahumma amin. Tapi kita tidak bisa nutup mata, nutup telinga. Kalau sumbang saran, walaupun nggak seberapa besar, lebih baik cari nafkah, cari kerjaan, cari rezeki yang dekat dengan keluarga kita. Setuju nggak kira-kira? Ya boleh kerja di Amerika, asal kaya, bisa bolak-balik sebulan 4 kali naik pesawat, nggak apa-apa. Kayak Erick Thohir, Abu Rizal Bakri, bagi dia Amerika mah sama kayak tempat yang dekat sekali. Kalau kita mah jauh kan itu, bagi dia mah dekat yang begitu. Karena duit ada, jet pribadi dia punya, nggak masalah. Tapi ada orang yang bertahun-tahun mesti merantau dan nggak pernah pulang. Makanya apapun kondisinya, yang lebih baik itu kita mendapatkan rezeki, mengais rezeki, cari pekerjaan yang dekat dengan keluarga. Makanya agar nggak begitu bagaimana? Ya syukuri apa yang ada. Hidup ini sebetulnya kalau ingin bahagia, berjuang memenuhi kebutuhan bukan keinginan. Betul nggak? Ya kalau ingin memenuhi keinginan, ya hidup ini jadi mahal. Kadang-kadang begini Bu, kita butuhnya cuman tas. Harga tas gocap ada, 100.000 ada, kan begitu ya? Ya dimahal-mahalin 500.000. Tapi kalau ingin, ada ibu-ibu yang pengen merek Gucci yang harganya 1 miliar misalnya, harga 100 juta, kan susah sendiri hidup. Karena keinginan tadi itu. Karena kalau kita mengejar keinginan, nanti yang terjadi besar pasak daripada tiang. Biar tekor asal kesel. Kue putu buatan Cek Gaya, awak buntu banyak gaya. Kita sendiri yang susah. Makanya hidup ini bersyukur. Saya kalau belajar begitu, belajar sama ibu saya aja. Karena ada keluarga-keluarga saya itu Bu, yang jadi TKW ke luar negeri, cerai sama lakinya Bu. Nggak ada benernya, anak pacar kacir. Kan begitu. Ujung-ujungnya kerja bertahun-tahun capek, dia bikin rumah gede, gedong, bertahun-tahun, semua pengen kayak orang punya lantai keramik, perabot penuh, tapi juga nggak dinikmati. Suami entah kemana, dianya juga nggak pulang-pulang, anak juga nggak jelas kemana. Ada yang ke timur, ada yang ke barat, nggak terhimpun dengan baik. Padahal sebetulnya mengapa ya? Karena tadi ingin ngejar target punya rumah gedong tadi itu, kalau bahasa orang kampung. Saya belajar sama ibu saya, rumah kayu, sampai sekarang masih kayu. Rumah panggung itu loh, masih kayu. Apa merasa tanya nyaman rumah kayu? Wawan, tanya sih Wawan. Sampai sekarang nggak berubah, rumah saya kayu. Disitulah saya kecil dulu. Cuman bedanya kalau saya masih kecil dulu, nggak ada WC Bu. Jadi jam 12 malam mules ke kali. Lagi nongkrong takut betul kuntilanak nongol ya Bu ya. Itu bedanya dulu. Kalau sekarang udah pakai selang itu Bu, nyalur dari gunung, dari sungai itu masukin ke rumah. Nah ini artinya saya melihat tatapan ibu saya hidupnya nyaman, bahagia. Jadi orang bahagia itu standarnya bukan karena punya rumah gedong dong, kan begitu. Tapi kebutuhan tercukupi, nggak punya utang, keluarga juga terhimpun. Itulah kebahagiaan yang sesungguhnya. Daripada tadi ngejar dunia, utang banyak, kita pusing sendiri. Maka dari itu kebahagiaan sesungguhnya seorang suami adalah memiliki istri yang solihah, punya keluarga yang bersyukur. Karena begini, orang yang bersyukur itu wa may yashkur fa innama yashkuru li nafsihi.
Barang siapa yang bersyukur, maka sesungguhnya dia bersyukur untuk dirinya sendiri. Makanya pakai kalimat fa innama, sesungguhnya semata-mata syukurnya kita itu bukan untuk Allah. Syukurnya kita itu bukan untuk orang lain. Manfaat kesyukuran itu balik ke diri kita sendiri. Maka ada perkataan orang bijak, bukan kaya yang membuat Anda bersyukur, tapi bersyukurlah yang membuat Anda berasa kaya. Bukan kaya yang membuat Anda bahagia, tapi rasa bahagialah yang membuat kita semua jadi kaya. Karena kaya itu soal rasa, bukan soal harta.